Letak strategis dunia Arab dan suku-sukunya. Pada hakikatnya, Sirah Nabawiyah merupakan gambaran risalah atau misi yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari ibadah kepada hamba menuju ke ibadah kepada Allah. Gambaran risalah yang amat menawan dan sempurna ini tidak mungkin dapat dihadirkan kecuali setelah melakukan komparasi antara latar belakang risalah ini, yaitu risalah Nabawiyah, dan implikasi-implikasinya. Berangkat dari sinilah kami merasa perlu mengemukakan suatu pasal yang berbicara seputar kaum-kaum Arab dan perkembangannya sebelum Islam, serta tentang situasi dan kondisi saat Nabi Muhammad SAW diutus. Posisi bangsa Arab. Kata Arab menggambarkan perihal padang pasir atau Sahara, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanaman di dalamnya. Sejak periode-periode terdahulu, lafaz Arab ini ditujukan kepada Jazirah Arab, sebagaimana ia juga ditujukan kepada suatu kaum yang menempati tanah air tersebut. Lalu mereka menjadikannya sebagai tanah air mereka. Jazirah Arab dari arah barat berbatasan dengan Laut Merah dan semenanjung Gurun Sinai. Dari arah timur berbatasan dengan Teluk Arab dan bagian besar dari negeri Irak sebagai bagian selatan. Dari arah selatan berbatasan dengan Laut Arab yang merupakan perpanjangan dari Laut Hindia, dan dari arah utara berbatasan dengan wilayah Syam dan sebagian dari negeri Irak. Terlepas dari adanya perbedaan dalam penentuan batasan ini, luasnya diperkirakan antara 1 juta mil persegi hingga 1.300.000 mil persegi. Jazirah Arab memiliki peran yang amat menentukan karena letak alami dan geografisnya. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi padang Sahara dan gurun pasir dari seluruh sisinya. Karena kondisi seperti inilah, Jazirah Arab menjadi benteng yang kokoh yang seakan tidak memperkenankan kekuatan asing untuk menjajah, mencengkramkan pengaruh serta wibawa mereka. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab hidup bebas dalam segala urusan semenjak zaman dahulu. Padahal mereka bertetangga dengan dua imperium raksasa saat itu dan tidak mungkin dapat menghadang serangan-serangan mereka andaikan tidak ada benteng pertahanan yang kokoh tersebut. Sedangkan hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di antara benua-benua yang sudah dikenal di dalam dunia lama dan menyambung dengannya pada tapal batas daratan dan lautan. Sisi barat lautnya merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Arah timur laut merupakan kunci masuk menuju benua Eropa, dan arah timurnya merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa asing. Asia Tengah dan Timur jauh terus mencapai ke India dan Cina. Demikian pula, setiap benua lautnya bertemu dengan Jazirah Arab. Setiap kapal dan bahtera laut yang berlayar tentu akan bersandar di pangkalannya. Karena letak geografisnya seperti itu pula, hingga arah utara dan selatan Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh bagi berbagai suku bangsa dan pusat pertukaran niaga, peradaban, agama, dan seni. Kaum-kaum Arab. Para sejarawan membagi kaum-kaum Arab berdasarkan garis keturunan asal mereka menjadi 3 bagian, yaitu 1. Arab Ba'ida, yaitu kaum-kaum Arab kuno yang sudah punah dan tidak mungkin melacak rincian yang cukup tentang sejarah mereka, seperti Ad, Samud, Tazn, Judais, Imlak atau bahasa raksasa dan lain-lainnya. 2. Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ya'rib bin Tasjub bin Kohtan atau disebut pula Arab Qahtania. 3. Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adnaniyah. Tempat kelahiran Arab Aribah atau kaum Kahtan adalah negeri Yaman. Lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan anak kabilah atau marga. Yang terkenal darinya ada 2 kabilah, yaitu yang pertama, Himyar. Anak kabilahnya yang paling terkenal adalah Zaid al-Jumhur, Qudaa dan Sakasik. 2. Kahlan.
Anak kabilahnya yang paling terkenal adalah Hamadan, Anmar, Tai, Mashhad, Kindah, Lakam, Juzam, Aus, Khazraj, dan anak cucu dari Jafnah yang merupakan para raja di Syam serta lain-lainnya. Anak-anak kabilah atau marga Kahlan banyak yang pergi meninggalkan Yaman, lalu menyebar ke berbagai penjuru jazirah. Ada yang mengatakan bahwa kepergian mereka terjadi menjelang banjir besar saat mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan akibat tekanan dari bangsa Romawi dan dikuasainya jalur perdagangan laut oleh mereka. Dilumpuhkannya jalur darat serta keberhasilan mereka menguasai Mesir dan Syam. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa kepergian mereka setelah terjadinya banjir besar tersebut merupakan hal yang tidak dapat disangkal bahwa di samping apa yang telah disebutkan di atas, telah terjadi persaingan antara marga-marga Kahlan dan marga-marga Himyar yang berujung pada hengkangnya marga-marga Kahlan. Hal ini terbukti bahwa marga-marga Himyar tetap eksis di sana, sedangkan marga-marga Kahlan hengkang dari sana. Marga-marga Kahlan yang meninggalkan Yaman bisa dibagi menjadi 4 golongan. 1. Az. Mereka meninggalkan Yaman setelah mengikuti pendapat pemuka dan sepuh mereka, Imran bin Amr Muzakiyah. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dan mengirim para pemandu, lalu menempuh arah utara dan timur. Berikut rincian tempat-tempat yang terakhir mereka yang pernah mereka tinggali setelah perjalanan mereka tersebut. Sa'labah bin Amr dari Al-Az pindah menuju Hijaz, lalu menetap di antara atau tempat yang bernama Sa'labiyah dan Zikor. Setelah anaknya dewasa dan kekuasaannya menguat, dia beranjak menuju Madinah, menetap dan bertempat tinggal di sana. Di antara anak keturunan Sa'labah ini adalah Aus dan Khazraj, yaitu 2 orang anak dari Haritsa bin Sa'labah. Di antara keturunan mereka tersebut, ada yang berpindah dan menetap di kawasan Hijaz, yaitu Haritsa bin Amr, dialah Khuza'ah dan anak keturunannya, hingga kemudian singgah di Mar Az-Zahran, lalu menguasai tanah suci dan mendiami Mekah, serta mengekstradisi penduduk aslinya, suku-suku Jurhum. Sedangkan Imran bin Amr singgah di Oman, lalu menetap di sana bersama anak-anak keturunannya, yaitu Az-Oman. Kabilah-kabilah lainnya, yaitu kabilah-kabilah Nasr bin Al-Az, menetap di Tuhama. Mereka ini lebih dikenal dengan nama Az-Syanuah. Jafna bin Amr berangkat menuju ke wilayah Syam dan menetap di sana bersama anak keturunannya. Dialah bapak para raja Al-Ghassasina. Kata Al-Ghassasina tersebut merupakan sumber air di Hijaz yang dikenal dengan nama Ghassan. Sebelum pindah ke wilayah Syam, mereka ini pernah singgah di sana terlebih dahulu. 2. Lakam dan Juzam. Mereka pindah ke bagian timur dan utara. Di kalangan Lakam ini terdapat seorang yang bernama Nasr bin Rabi'ah. Dia adalah bapak raja-raja Al-Munazzirah di Hira. 3. Bani Tai. Setelah perjalanan yang dilakukan oleh Az, mereka pindah ke arah utara hingga singgah di kawah 2 bukit, Aja dan Salma, dan akhirnya tinggal di sana sehingga kedua gunung tersebut kemudian dikenal dengan nama 2 gunung Tai. Kindah. Mereka singgah di Bahrain, kemudian mereka terpaksa meninggalkannya dan singgah di Hadramaut. Agaknya mereka mengalami cobaan yang sama seperti ketika berada di Bahrain. Mereka kemudian mampir di Najd. Di sana mereka membentuk pemerintahan besar dan diperhitungkan, namun pemerintahan itu demikian cepat tumbang tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Ada lagi satu kabilah dari suku Himyar, yaitu Qada'ah, terlepas dari masih diperselisihkan penisbatannya kepada Himyar, yang meninggalkan Yaman dan bermukim di daerah pedalaman As-Samawah yang terletak di pinggiran Irak. Adapun Arab Musta'ribah, nenek moyang mereka yang tertua adalah Ibrahim alaihissalam.
yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah kota yang disebut Ar. Kota ini terletak di tepi barat sungai Efrat, berdekatan dengan Kufah. Penggalian dan pengeboran yang telah dilakukan atau para arkeolog telah mengungkap secara rinci latar belakang kota ini dan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihi salam, serta kondisi religius dan sosial yang ada di negeri itu. Sebagaimana diketahui, Ibrahim alaihissalam telah berhijrah dari sana menuju Haran atau Hiran. Setelah itu menuju ke Palestina yang kemudian beliau jadikan sebagai markas dakwah beliau. Beliau banyak melakukan perjalanan ke pelosok negeri ini dan selainnya, beliau pernah sekali mengunjungi Mesir. Fir'aun, sebutan bagi penguasa Mesir atau sering disebut Ramses Pen, kala itu berupaya untuk memperdaya dan berniat buruk terhadap istri beliau, Sarah. Namun Allah membalas tipu dayanya dan menjadikannya senjata makan tuan. Maka tersadarlah Fir'aun betapa kedekatan hubungan Sarah dengan Allah hingga akhirnya ia jadikan anaknya Hajar sebagai abdi Sarah. Hal itu dia lakukan sebagai ungkapan pengakuannya terhadap keutamaan Sarah. Kemudian dia, Hajar, dikawinkan oleh Sarah dengan Ibrahim. Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina, sementara dari hasil pernikahan barunya dengan Hajar tersebut, Allah menganugerahinya anak bernama Ismail. Sarah terbakar api cemburu karenanya sehingga memaksa Ibrahim untuk mengasingkan Hajar dan putranya yang masih kecil, yaitu Ismail. Maka beliau membawa keduanya ke Hijaz dan menempatkan mereka berdua di suatu lembah yang gersang dan tandus di sisi Baitul Haram, yang saat itu hanyalah tanah tinggi berupa gundukan-gundukan yang bila mana air bah datang, ia akan mengalir di sisi kanan dan di sisi kirinya. Beliau lalu menempatkan mereka berdua di dalam tenda di atas mata air Zam-Zam, bagian atas masjid. Pada saat itu tak ada seorang pun yang tinggal di Mekah dan tidak mata air. Beliau meletakkan di dekat mereka berdua kantong kulit yang berisi kurma dan wadah air. Setelah itu beliau kembali lagi ke Palestina. Berselang beberapa hari kemudian, bekal dan air pun habis, sementara di tempat itu tidak ada mata air yang mengalir. Ketika itulah tiba-tiba mata air Zam-Zam memancar berkat karunia Allah sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua hingga batas waktu tertentu. Kisah mengenai hal ini sudah banyak diketahui secara lengkap. Suatu kabilah dari Yaman, yaitu Jurhum kedua datang setelah itu dan bermukim di Mekah atas izin dari ibu Ismail. Ada yang mengatakan mereka sebelumnya berada di lembah-lembah di pinggir kota Mekah, sedangkan riwayat Al-Bukhari telah menegaskan bahwa mereka singgah di Mekah setelah kedatangan Ismail, yakni sebelum Ismail menginjak remaja. Juga dikatakan bahwa mereka sudah biasa melewati lembah ini atau Mekah sebelum itu. Dari waktu ke waktu, Ibrahim selalu mengadakan perjalanan ke Mekah untuk mengetahui keadaan keluarga yang ditinggalkannya. Dalam hal ini tidak diketahui berapa kali perjalanan tersebut terjadi. Namun, beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya hanya mencatat 4 saja dari perjalanan tersebut. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Dia telah memperlihatkan kepada Ibrahim dalam mimpinya seolah-olah dia menyembelih anaknya Ismail. Maka beliau langsung melaksanakan perintah ini sebagaimana dalam firman-Nya. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. As-Saffat ayat 103-107. Disebutkan di dalam perjanjian lama kitab Kejadian bahwa umur Ismail lebih tua 13 tahun dari Ishak. Alur cerita ini mendukung statement bahwa peristiwa itu terjadi sebelum kelahiran Ishak, sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah mengupas keseluruhan kisah ini.
Minimal, kisah ini mengandung 1 kali perjalanan sebelum Ismail menginjak remaja, sedangkan 3 kisah lainnya telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu. Ringkasnya, ketika Nabi Ismail menginjak remaja dan telah belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum, serta membuat mereka tertarik kepadanya, mereka kemudian mengawinkannya dengan salah seorang wanita dari suku mereka. Setelah itu, ibu Ismail pun meninggal dunia. Suatu saat, muncul keinginan Nabi Ibrahim untuk menengok keluarga yang ditinggalkannya, dan datanglah ia setelah pernikahan tersebut. Namun beliau tidak menjumpai Nabi Ismail. Lalu bertanya kepada istrinya perihal suaminya, Ismail, dan kondisi mereka berdua. Istri Nabi Ismail mengeluhkan kehidupan mereka yang serba sulit. Nabi Ibrahim menitip pesan kepadanya untuk mengatakan kepada Nabi Ismail supaya mengganti palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu, Nabi Ismail mengerti maksud pesan ayahnya. Dia pun menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain, yaitu putri Madad bin Amr, sesepuh dan pemuka kabilah Jurhum menurut pendapat kebanyakan sejarawan. Nabi Ibrahim datang lagi setelah perkawinan Nabi Ismail yang kedua ini, namun tidak bertemu dengannya. Akhirnya beliau kembali ke Palestina setelah menanyakan kepada istri Nabi Ismail perihal suaminya dan kondisi mereka berdua. Istrinya memuji kepada Allah atas apa yang dianugerahkan kepada mereka berdua. Karenanya, Nabi Ibrahim menitip pesan agar Nabi Ismail membiarkan palang pintu rumahnya. Nabi Ibrahim datang lagi untuk ketiga kalinya dan berhasil bertemu dengan Nabi Ismail, yang saat itu sedang meraut anak panahnya di bawah sebuah tenda besar di dekat Zamzam. Tatkala melihat kehadiran ayahnya, Nabi Ismail segera menyongsongnya dan keduanya pun saling melepas rindu. Pertemuan ini terjadi setelah masa yang sekian lama di mana amat jarang ada seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut dapat bersabar untuk tidak bersua dengan anaknya. Begitu pula lah sikap yang ditampakkan oleh Nabi Ismail, seorang anak yang berbakti dan soleh. Pada pertemuan kali ini, mereka berdua membangun Ka'bah dan meninggikan pondasinya. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengumumkan kepada khalayak manusia agar melakukan haji sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dari perkawinannya dengan putri Madad, Nabi Ismail dikaruniai oleh Allah sebanyak 12 orang anak yang semuanya laki-laki, yaitu Nabit atau Nabayut, Qaidar, Atba'il, Mibsam, Duma, Misha, Hidat, Yutma, Yatur, Nafis, dan Qaidaman. Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi 12 kabilah yang semuanya menetap di Mekah untuk beberapa lama. Mata pencaharian pokok mereka adalah berdagang dari negeri Yaman ke negeri Syam dan Mesir. Selanjutnya, kabilah-kabilah ini menyebar ke berbagai penjuru jazirah dan bahkan hingga keluar jazirah. Kemudian secara bertahap, kondisi mereka seakan tenggelam di bawah zaman, kecuali anak cucu dari Nabit dan Qaidar. Peradaban kaum Al-Anbat, yaitu anak cucu Nabit, mengalami kemajuan pesat di bagian utara Hijaz. Mereka mampu membentuk pemerintahan yang kuat dan dipatuhi oleh para penduduk daerah-daerah di pinggirannya, lalu menjadikan Al-Batrah sebagai ibu kotanya. Tak seorang pun yang mampu melawan mereka hingga datanglah pasukan Romawi yang kemudian berhasil menghancurkan mereka. Sekelompok peneliti lebih condong berpendapat bahwa raja-raja dari keluarga besar Ghassan, termasuk juga kaum Ansar yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, bukan berasal dari rumpun keluarga besar Qahtan, tetapi berasal dari rumpun keluarga besar Nabit bin Ismail dan sisa-sisa keturunan mereka yang berada di kawasan tersebut. Imam Al-Bukhari lebih condong kepada pendapat tersebut, sedangkan Imam Ibnu Hajar lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa suku Qahtan berasal dari rumpun keluarga besar Nabit. Adapun anak keturunan Qaidar bin Ismail masih menetap di Mekah, beranak pinak di sana hingga lahirlah darinya Adnan dan anaknya Mad. Dari dialah orang-orang Arab Adnaniyah
menisbatkan nasab mereka. Adnan adalah kakek ke-21 dalam silsilah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika menyebutkan nasabnya dan sampai kepada Adnan, maka beliau berhenti sampai di situ sambil bersabda, "Para ahli silsilah nasab telah berdusta." Lalu beliau tidak melanjutkannya. Segolongan ulama berpendapat bolehnya melanjutkan nasab di atas Adnan dan menganggap lemah atau mendhaifkan hadis yang disinggung di atas. Menurut mereka, berdasarkan penelitian yang detail, sesungguhnya antara Adnan dan Ibrahim alaihissalam terdapat 40 generasi. Anak suku Mat, yaitu keturunan Nizar, telah berpencar kemana-mana. Menurut suatu pendapat, Mat tidak memiliki anak selain Nizar. Nizar memiliki 4 orang anak yang kemudian bercabang menjadi 4 kabilah besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabiah, dan Mudar. Dua kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya. Sedangkan dari Rabiah lahir Asad bin Rabiah, Anzah, Abdul Qais, 2 putra Wail yaitu Bakar dan Toklib, Hanifah, dan lain-lainnya. Sedangkan kabilah Mudar bercabang menjadi 2 kelompok besar, yaitu Qais Ailan bin Mudar dan marga-marga Ilyas bin Mudar. Dari Qais Ailan muncul Bani Sulaim, Bani Hawazin, dan Bani Ghatafan. Kemudian dari Ghatafan muncul Subyan, Asyija, dan Ghani bin Ashar. Dari Ilyas bin Mudar muncul pula Tamim bin Murrah, Huzail bin Mudrika, Bani Asad bin Khuzaimah, dan marga-marga Kinanah bin Khuzaimah. Dan dari Kinanah muncul Quraisy, yaitu anak cucu Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah. Quraisy terbagi menjadi beberapa kabilah. Di antara yang terkenal adalah Jum, Sam, Adi, Makhzum, Taim, Zahra, dan marga-marga Qusay bin Kilab, yaitu Abdul dan Abdu Manaf bin Qusay. Sedangkan dari Abdu Manaf terdapat 4 anak, Abdu Syams, Naufal, Al-Mutatalib, dan Hashim. Dari keluarga Hashim inilah Allah pilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak cucu Ibrahim, memilih Kinanah dari anak cucu Ismail, memilih Quraisy dari anak cucu Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hashim." Hadis riwayat Muslim. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk, lalu Dia menjadikanku sebaik-baik golongan mereka dan sebaik-baik 2 golongan. Kemudian memilih beberapa kabilah, lalu menjadikanku bagian dari sebaik-baik kabilah. Kemudian memilih beberapa keluarga, lalu menjadikanku bagian dari sebaik-baik keluarga mereka. Maka aku adalah sebaik-baik jiwa di antara mereka dan sebaik-baik keluarga di antara mereka." Setelah anak-anak Adnan beranak pinak, mereka berpencar di berbagai tempat penjuru Jazirah Arab, menjelajahi tempat-tempat yang banyak curah hujannya dan ditumbuhi oleh rumputan. Abdul Qais dan marga-marga Bakr bin Wail serta marga-marga Tamim pindah ke Bahrain dan menetap di sana. Sedangkan Bani Hanifah bin Sab bin Ali bin Bakr bergerak menuju Yamamah dan singgah di Hijr, ibu kota Yamamah. Semua keluarga Bakr bin Wail mendiami sepanjang tanah jazirah, mulai dari Yamamah, Bahrain, Saif, Kazimah hingga mencapai laut. Kemudian pinggiran tanah bebas Irak, terus ke Al-Ablah hingga Haita. Taklib menetap di jazirah dekat kawasan Eufrat. Di antaranya terdapat marga-marga yang pernah menjadi tetangga atau kabilah Bakr, sedangkan Bani Tamim menetap di daerah pedalaman Basrah.
Bani Sulaim menetap dekat Madinah dari Lambah atau Wadi Al-Qura hingga ke Khaybar. Terus ke bagian timur Madinah mencapai batas dua bukit hingga berakhir di kawasan perbukitan Harra. Sementara Sakif menetap di Taif, sedang Hawazin menetap di timur Mekah di pinggiran Autas, yaitu dalam perjalanan antara Mekah dan Basrah. Dan Bani Azad berdomisili di sebelah timur Taimah dan sebelah barat Kufah. Di antara tempat domisili mereka dengan Taimah adalah perkampungan Buhtur dari suku Tayyi, sedangkan jarak antara mereka dan Kufah sejauh perjalanan 5 hari. Ada lagi suku Subyan yang bermukim di dekat Taimah menuju arah Hauran. Di Tihama tersisa beberapa marga Kinana, sedangkan di Mekah tinggal marga-marga Quraisy. Mereka hidup bercerai-berai tanpa ada sesuatu yang menyatukan mereka hingga muncul Qusay bin Kilab. Dialah yang pertama kali menyatukan mereka dan membentuk satu komunitas yang bisa mengangkat kedudukan dan martabat mereka.